Vive la République! Vive la France! Kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Setelah beberapa pekan kemarin, kita dibuat mabuk kepayang oleh romantisasi tingkat tinggi bersama Minsk dan New Delhi yang berjalan begitu mulus. Kini Jakarta tampaknya memilih untuk sejenak pulang. Ya, pulang ke pelukan cinta lama. Cinta yang sempat bersemi hangat saat Indonesia sedang sangat butuh-butuhnya partner strategis yang posisinya setara, saling menghormati, dan yang paling penting, sama-sama tahu cara menghitung keuntungan. Siapa lagi kalau bukan Paris? Vive la République! Vive la France! Begitu jargonnya. Harus kita akui, di bawah komando diplomasi pertahanan yang dingin dan presisi, Jakarta saat ini sedang berada di fase seksi-seksinya di mata negara-negara sangar pemilik teknologi pemusnah massal. Dan hebatnya, Jakarta bukan tipe yang pasif. Kita ini diakui sangat lihai memanfaatkan kegenitan negara-negara besar yang antre di depan pintu untuk sekadar caper atau menawarkan dagangannya. Tapi taktik kita jelas. Jika mau mendekat, bawa teknologinya, bangun di pabrik kita. Titik, tidak pakai nego. Umpan baru Naval Group. Masih segar di ingatan kita, bagaimana kesuksesan besar dicetak lewat deal bersejarah pembangunan 2 unit kapal selam Scorpène Evolve di galangan kapal dalam negeri, P. Tepal Surabaya. Kolaborasi antara raksasa Prancis, Naval Group, dengan perusahaan pelat merah kebanggaan kita itu, sukses membuat kawasan regional sedikit gerah, atau mungkin mulai rajin mengonsumsi obat sakit kepala. Namun, Prancis tampaknya belum puas. Mereka tahu betul, isi dompet dan ambisi Jakarta tidak secetek itu. Kabar terbaru yang berembus dari koridor pertahanan global menyebutkan bahwa Naval Group kini datang lagi. Mereka mengetuk pintu Kemhan bukan untuk menawarkan Scorpène tambahan. Bukan kawan-kawan. Mereka menawarkan kerjasama yang jauh lebih besar. Pembangunan kapal selam jenis baru yang posisinya berada di atas Scorpène. Pertanyaannya, kapal selam jenis apa? Sampai detik ini, Prancis sengaja mengunci rapat informasinya. Sangat misterius. Namun, jika kita buka kembali catatan digital beberapa waktu ke belakang, teka-teki ini sebenarnya mulai menemukan benang merahnya. Menghubungkan titik merah. Kita hubungkan titik-titik merah yang mulai memanas ini. Jika kita amati dalam kunjungan terakhir Presiden Prabowo Subianto ke Paris, ada sebuah isu menarik yang sempat berembus kencang di kalangan pengamat maritim internasional. Kabar burung menyebutkan bahwa di sela-sela agenda padatnya, beliau dikabarkan sempat mendatangi langsung fasilitas kapal selam kelas Barakuda. Dan jika Anda ingat, kami sudah pernah membuat video membahas hal tersebut. Pikirkan baik-baik. Di tengah kunjungan penting seperti itu, ada ketertarikan khusus pada monster bawah laut kelas Kakap. Ini jelas bukan sekadar kunjungan basa-basi diplomatik. Ini adalah sinyal kuat atau mungkin sebuah preview dari apa yang sedang dinegosiasikan dengan sangat senyap di balik pintu tertutup. Barakuda kelas ini bukan barang sembarangan, kawan-kawan. Jika versi aslinya digerakkan oleh reaktor nuklir untuk Angkatan Laut Prancis, Naval Group sendiri sudah memiliki cetak biru untuk versi konvensionalnya yang tidak kalah mematikan. Jika tawaran misterius Naval Group yang berada di atas kelas Scorpène itu merujuk pada platform berbasis Barakuda ini, maka konstelasi kekuatan di kawasan fix akan bergeser. Ini bukan lagi urusan sekadar ronda malam di selat-selat strategis kita. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Jakarta sedang mempersiapkan taji Blue Water Navy yang sesungguhnya. Kapal selam dengan tonase raksasa, kemampuan siluman tingkat tinggi, dan daya jangkau yang sanggup membuat kawasan regional langsung auto santun saat melihat bendera merah putih melintas. Bukan sekadar gagah-gagahan. Satu hal yang paling menarik dari gaya belanja Jakarta akhir-akhir ini, kita tidak sekadar membeli barang jadi lalu pamer di pangkalan. Tidak semurah itu mainnya. Dengan derasnya alutsista yang dilirik dan didatangkan lewat skema wajib bangun di dalam negeri, dampak yang dihasilkan tidak hanya membuat postur militer kita semakin ditakuti. Sektor ekonomi domestik pun dipaksa ikut tumbuh secara eksponensial. Bayangkan saja, ketika proyek raksasa seperti ini berjalan, berbagai vendor industri pertahanan lokal, baik swasta maupun pelat merah, langsung tersedot masuk ke dalam rantai pasok global. Ini bukan sekadar memutar uang di dalam negeri, tapi ini adalah proses pemaksaan alih teknologi secara sistematis. Pengetahuan para insinyur kita melompat puluhan tahun ke depan, standar kualitas manufaktur kita dipaksa naik kelas ke level tertinggi, dan efek berantai ekonominya langsung dirasakan oleh ribuan tenaga kerja ahli lokal. Prancis dapat untung secara geopolitik dan finansial.
kita dapat taji militer sekaligus lompatan teknologi industri, sebuah definisi nyata dari hubungan simbiosis mutualisme yang elegan. Pada akhirnya, dinamika ini mempertegas satu realitas baru. Jakarta tahu betul cara menempatkan diri di panggung dunia. Di tengah tensi global yang kian memanas, kita tidak perlu memihak secara buta. Cukup jadikan diri kita terlalu berharga untuk diabaikan dan terlalu kuat untuk digertak. Bagaimana menurut Anda? Apakah misteri penawaran baru dari Prancis ini memang adalah sang monster barakuda? Atau Prancis punya kejutan lain yang jauh lebih liar? Tulis analisis tajam Anda di kolom komentar bawah. Pesan admin untuk kita semua, tetap semangat, apapun yang terjadi syukuri. Meskipun seperti kata Pak Joko Ekorespati, salah satu penonton paling setia channel imut kami, tetap semangat Min. Selain harus cari uang, harus nyapu dan ngepel juga sambil dipelototin istri.